Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Hartina. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Satu Nusa, Satu Bangsa. Ruang lingkup yang akan kita pelajari adalah istilah-istilah dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Yang kelima, taktik pembelajaran. Dan yang keenam, model pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dalam pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Menurut J.R. David, Wina Senjaya tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu exposition, discovery, learning, dan group individual learning. Routry dalam Wina Senjaya 2008. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya,
Strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Strategi pembelajaran induktif. 2. Strategi pembelajaran deduktif. Selanjutnya, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran diantaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan simposium. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Kemudian, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, akan tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Yang terakhir, model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, model-model pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik, maka perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta yang akan dipraktekkan pada saat mengajar nanti. Model pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama, model pembelajaran somatik auditory visual intelektual atau SAFI. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, model pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Yang kelima, model pembelajaran quantum teaching.
Yang keenam, model pembelajaran tematik. Yang ketujuh, model pembelajaran konstruktivisme. Yang kedelapan, model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Yang kesembilan, model pembelajaran siklus belajar atau learning style. Dan yang ke-10, model pembelajaran mind mapping. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.